Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita menyediakan hati kita untuk penjamuan kudus. Nah, sebelum itu mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Haleluya. Allah Bapa kami yang dalam surga, kami berterima kasih karena sekali lagi kami diperingatkan tentang kasih-Mu, bagaimana Engkau telah menyerahkan anak-Mu yaitu Tuhan Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan setiap pribadi kami. Dan sebentar kami akan mengambil penjamuan kudus ini Tuhan, di mana kami akan minum daripada minuman ini yang melambangkan darah Tuhan Yesus yang telah dicurahkan bagi kami, yang menyucikan segala dosa-dosa dan setiap pelanggaran kami. Dan roti ini melambangkan tubuh Kristus yang telah diserahkannya bagi kami. Dan di dalam kami mengambil penjamuan kudus ini, kami berdoa Tuhan, apapun keperluan kami, yang dalam kelemahan tubuh yang sakit, mereka akan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan apapun keperluan anak-Mu Tuhan, jika ada di antara kami yang sedang mencari pekerjaan, Engkau beri yang terbaik bagi mereka. Jika ada yang di dalam apapun keperluan Tuhan, baik dari segi keuangan, biar Engkau yang akan mencukupkan segala keperluan mereka. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, dan Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Bapa kami, yang mengetahui setiap keperluan kami sebagai anak-anak. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita angkat roti. Saya akan membaca daripada 1 Korintus pasal 11 mulai dari ayat 23 sampai ayat 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti bersama-sama. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, dan Engkau akan sentiasa ada bersama-sama dengan kami. Engkaulah Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami layani. Engkau layak menerima setiap pujian dan persembahan kami. Terima kasih, dan sebentar kami akan mendengar kebenaran firman. Engkau yang akan berbicara kepada kami Tuhan. Dan biar Kudus-Mu yang akan menerangkan kebenaran firman-Mu lebih dalam lagi dalam kehidupan setiap pribadi kami. Kami memerlukan firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu itu yang memberi kekuatan kepada kami, yang menyegarkan jiwa kami. Dan biar firman-Mu itu Tuhan menjadi roti hidup di dalam kehidupan kami. Dan apapun situasi hidup kami Tuhan, ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami akan mengalami penerobosan di dalam kehidupan setiap pribadi kami. Bicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membuka di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-12. Kita akan membaca daripada ayat 1 sampai ayat 9. Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat 9. Kira-kira pada waktu
waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Ayat 9, lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Saudara-saudari, kita sedang menghadapi suatu situasi yang mencabar. Kita sudah melalui pandemik yang suatu ketika dulu kita harapkan itu adalah hanya seketika waktu. Tapi kita sudah masuk di dalam tahun 2021 ini, dan sekarang kita berada di bulan September. Dekat-dekat 1 tahun yang kita lalui pandemik ini, yang sudah bermula tahun lepas dan sekarang sudah dekat akhir tahun, ya dekat 1 tahun sudah. Dan kalau kita kira semuanya itu sudah dekat-dekat 2 tahun. Dan pada satu ketika dulu kita tidak pikir yang situasi ini akan berlanjutan sehingga 2 tahun, ya seperti apa yang kita hadapi pada hari ini. Dan banyak cerita yang kita dengar, banyak kisah-kisah yang kita dengar ataupun yang kita baca tentang bagaimana orang-orang melalui situasi, melalui pandemik ini. Dan kita juga mendengar tentang bagaimana ada orang yang sakit, orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan menolong mereka sehingga mereka sembuh, walaupun pada satu ketika mereka tidak ada harapan dalam keadaan yang sedemikian, tapi mereka kemudian sembuh, mereka pulih. Dan kita juga mendengar, saudara-saudari, tentang kisah ada orang yang juga mengalami situasi yang sedemikian. Dia sakit dan sebagainya, dan kita berdoa untuk penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, tetapi orang itu meninggal. Kadang kita bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, kenapa hal ini terjadi?" Ada orang yang disembuhkan apabila kita berdoa untuk orang itu, dan ada orang juga yang tidak disembuhkan apabila kita berdoa, bahkan orang itu meninggal. Jadi kadang dalam kehidupan kita ada persoalan, kenapa hal ini terjadi, dan kadang itu menggugat iman kita kepada Tuhan.
Lebih-lebih lagi kalau orang itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Mungkin ahli keluarga kita. Dan kita bersoal kepada Tuhan, Tuhan, kenapa hal ini terjadi? Kenapa Engkau menolong orang lain, tapi keluargaku Engkau tidak tolong? Dan itu yang boleh menyebabkan iman kita lemah terhadap Tuhan. Jadi mari pada hari ini dalam kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini, biar firman Tuhan ini yang meneguhkan iman kita, menguatkan kita, menyegarkan kita kembali. Dan dalam firman Tuhan ini, saudara, kita membaca tentang bagaimana Tuhan menyertai Petrus. Bagaimana Tuhan menolong Petrus ketika dia di dalam penjara. Petrus kita tahu adalah ketua untuk murid-murid Tuhan. Apabila ada sesuatu yang terjadi, ada persoalan, dia yang mewakili, dia yang selalu berdiri dan bersuara, mewakili murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Dan oleh sebab itu, saudari, pada ketika ini, ketika hal ini terjadi, ketika gereja mulai berkembang, ketika jemaat, orang-orang yang percaya kepada Tuhan makin bertambah, mereka memandang kepada Petrus ini yang menjadi ketua mereka, yang menjadi pemimpin mereka. Mereka berharap yang dia akan memimpin mereka. Tapi dalam firman Tuhan ini kita melihat bagaimana Petrus di dalam penjara. Dia tidak boleh melakukan apa-apa. Dia tidak boleh memimpin domba-domba yang Tuhan telah serahkan kepadanya untuk dipimpin. Dia tidak boleh mengajar orang-orang yang percaya tentang firman Tuhan. Dia di dalam penjara, di dalam situasi yang tidak enak, situasi yang tidak kita inginkan. Ya, kita tidak mau berada di situasi yang sedemikian. Kalau kita melihat tentang keadaan penjara pada masa-masa dahulu, bukan seperti penjara pada hari ini. Kalau orang di dalam penjara masa dahulu, ketika mereka di dalam penjara, itu adalah situasi yang tidak baik, sesuatu yang orang tidak mau lalui. Sebab karena mungkin ada tikus, ya, kotor dan sebagainya. Tapi kalau mungkin pada hari ini penjara itu adalah penjara yang bersih, ya, makanan pun mungkin cukup bagi orang-orang yang ada dalam penjara. Tapi itu pada masa dulu tidak. Mungkin mereka dalam kelaparan, haus, tidak ada orang yang mempedulikan mereka. Dan itulah situasi yang dihadapi oleh Petrus. Dan firman Tuhan berkata, ketika dia di dalam penjara, dia dirantai. Bahkan dia tidak ada katil tempat dia berbaring untuk dia berehat. Dia dirantai sambil berdiri. Dan firman Tuhan berkata, pada suatu ketika dia berada dalam penjara itu, tiba-tiba malaikat Tuhan datang. Firman Tuhan berkata, ketika malaikat Tuhan itu datang, Petrus sedang tidur. Dia sedang tidur ketika dia dirantai, berdiri, ya, dirantai antara dua prajurit. Dan di dalam keadaan dia di dalam penjara itu ada 16 prajurit yang mengawal dia, yang menjaga dia, supaya dia tidak boleh melepaskan diri dia. Begitu takutnya Raja Herodes yang Petrus ini akan meloloskan dirinya, akan lari daripada penjara itu, sehingga dia memberi perintah biar 16 prajurit yang menjaga dia. Tetapi dalam keadaan yang sedemikian, saudari, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Tuhan yang kita sembah, saudari, mari pada hari ini, dalam apapun keadaan kita, biar kita mengetahui tentang siapakah Tuhan itu yang kita sembah, bahwa dia mempunyai ciri-ciri yang sungguh luar biasa. Dan satu daripada ciri-ciri yang Tuhan kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Dia adalah Tuhan yang berkuasa di atas
situasi yang kita sedang hadapi dan apa yang terjadi kepada Petrus dari malaikat datang dan membebaskan dia daripada situasi yang dia hadapi. Dan firman Tuhan berkata ketika malaikat itu datang, rantai-rantai yang di tangannya itu terbuka. Dia tidak lagi terbelenggu dengan rantai-rantai itu, tetapi dia bebas. Tuhan berkuasa membebaskan kita daripada masalah-masalah yang kita lalui dalam kehidupan kita. Apapun masalahmu pada saat ini, apapun keperluanmu pada saat ini, Tuhan berkuasa untuk menolong engkau. Tuhan berkuasa untuk melepaskan engkau daripada situasi yang selama ini engkau pikir engkau tidak boleh bebas, engkau tidak boleh melepaskan dirimu. Wah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa di atas alam semesta ini. Dan kita boleh melihat dalam firman Tuhan bagaimana ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-murid-Nya berada di danau Galilea, dan ribu taufan datang dan ombak datang, dan sehingga perahu mereka hampir karam. Dan Tuhan Yesus dia berseru, dan dia berkata kepada angin taufan itu, diamlah. Dan angin taufan itu terus diam. Saudara-saudari, Tuhan Yesus berkuasa di atas apapun situasi yang engkau hadapi pada saat ini. Oleh sebab itu, tetap percaya kepadanya, tetap berpegang kepada firman-Nya. Dan seterusnya, saudari, apa yang kita dapat lihat daripada firman Tuhan ini, bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang berdaulat ke atas kehidupan kita. Apabila kita berkata bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berdaulat di atas kehidupan kita, itu merujukkan bahwa Tuhan itu dia boleh melakukan apa yang dia kehendaki dalam kehidupan kita. Dia boleh melakukan semahu-mahunya apa yang dia kehendaki dalam kehidupan kita. Kita adalah seperti tanah liat yang ada di dalam tangan pemilik tanah liat itu, yang akan membentuk tanah liat itu mengikut kehendaknya. Tanah liat itu tidak boleh berkata kepada Tuhannya dan berkata, ya aku mau dibentuk seperti ini, aku mau seperti ini. Tetapi dia hanya berserah kepada tangan yang membentuk dia, yang memegang dia. Kalau tangan itu berkata engkau harus seperti ini, dia hanya berserah. Sebab itu, saudari, mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya apapun yang Tuhan mau kita lakukan, apapun yang Tuhan mau kita lalui. Ya, kadang-kadang kita tidak memahami kenapa kita berhadapan ataupun melalui situasi-situasi yang kita sedang lalui. Kita tidak memahami keseluruhannya, tetapi apa yang Tuhan mau daripada kita, yaitu menyerahkan situasi kita kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang baik bagi kita. Sebab itu firman Tuhan berkata bahwa jalan Tuhan itu lebih tinggi daripada jalan kita. Cara Tuhan itu lebih baik daripada jalan kita. Dia tahu apa yang engkau sedang lalui pada saat ini, apa yang engkau sedang fikirkan. Tidak ada sesuatu yang terselindung daripada Tuhan. Jadi mari pada hari ini, saudari, tetap percaya kepada Tuhan. Dan ini apa yang kita dapat lihat di dalam firman Tuhan, yaitu bahwa Tuhan menyelamatkan Petrus.
Tapi dalam ayat 2 kita melihat bahwa Yakobus, yaitu saudara Yohanes, dia dibunuh oleh Raja Herodes. Yakobus juga adalah murid Tuhan. Dia sangat dekat dengan Tuhan. Kemana-mana Tuhan Yesus berada, kalau ada murid-murid Tuhan yang berada bersama dia, selalu disebut yang ada bersama dengan dia adalah 3 orang, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yakobus juga adalah antara murid-murid yang dekat dengan Tuhan Yesus, yang dekat dengan Tuhan Yesus. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Yakobus dibunuh oleh Herodes. Tetapi Petrus dibebaskan, diselamatkan oleh Tuhan. Kadang-kadang kita pikir, saudari, kenapa hal ini terjadi? Kenapa situasi ini terjadi? Dan kadang apabila kita melihat situasi yang ada di sekeliling kita, kadang kita juga bertanya, kenapa dia ini diselamatkan? Ya, orang ini sakit COVID, ya, dia masuk ke hospital, tapi diselamatkan. Tapi yang ini, walaupun kita doakan, tetapi dia tidak diselamatkan. Tapi biar pada hari ini, saudari, kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berdaulat. Dia tahu apa yang dia sedang lakukan. Kadang sangat susah untuk kita terima kalau orang yang tidak diselamatkan itu adalah saudara yang sangat dekat dengan kita ataupun ahli keluarga kita. Kita akan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa hal ini terjadi? Kenapa Engkau tidak tolong saudara saya? Kenapa Engkau tidak tolong ahli keluarga saya? Kenapa kami harus melalui situasi ini? Biar pada hari ini kita datang kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Jangan kita meragukan tentang kebaikan Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Hasrat Tuhan untuk menolong kita, saudari. Hasrat Tuhan untuk menolong kita adalah lebih besar daripada hasrat kita untuk ditolong oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini. Bahkan dia mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu pada hari ini kita mengambil penyembahan kudus untuk memperingati tentang pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita. Sebab dia mau menolong kita. Dan hasrat Tuhan itu lebih besar daripada hasrat hati kita. Kadang kita pikir, ya, apabila kita berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau tidak mendengar doa-doa saya? Walaupun kita sudah berdoa sekian lama, minta pertolongan daripada Tuhan, dan kita pikir Tuhan tidak mendengar doa kita, Tuhan tidak mempedulikan kita. Tuhan mau kehidupan kita diubah, Tuhan mau hati kita diubah. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah untuk Tuhan, dan kematian adalah sesuatu yang menguntungkan. Rasul Paulus, dia berserah kepada Tuhan. Dia berkata, kalau aku hidup itu adalah untuk Tuhan, itu adalah untuk melayani Tuhan. Tetapi kalau aku mati pun, itu adalah satu keuntungan bagiku. Nah, dalam firman Tuhan ini, saudara, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus, dia menolong. Dia mengutuskan malaikat untuk menolong Petrus.
membebaskan dia, melepaskan dia daripada penjara. Kalau kita melihat tentang kehidupan Rasul Petrus di akhir hidupnya, dia juga mati dibunuh. Dan ada cerita tentang kematiannya, di mana diceritakan bahwa Rasul Petrus ketika dia dibunuh, ya dia ikat, ya, dan seperti dia disalibkan, tangannya diikat, dan dia berkata, saya tidak mau mati, di mana dia seolah-olah seperti disalibkan sebab tangannya diikat, dua tangannya diikat ke tepi, dan dia berkata, terbalikkanlah aku. Dan apa yang terjadi, dia terbalikkan, kakinya ke atas, kepalanya di bawah, dia dibunuh. Sebab dia berkata, saya tidak layak mati seperti Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Dia itu Tuhan, itu adalah Tuhan yang berdaulat. Dan kita juga melihat sesudah di akhir hidup Rasul Paulus, juga dia dibunuh karena imannya, karena mereka taat kepada Tuhan sampai ke akhir hidupnya. Dia tetap beriman kepada Tuhan. Dan dalam firman Tuhan ini kita lihat, saudari, bahwa firman Tuhan berkata ketika malaikat itu datang ke dalam penjara itu, Petrus sedang tidur. Dia sedang tidur dengan nyenyak. Dia berserah kepada Tuhan situasi hidupnya. Walaupun dia dalam keadaan yang sedemikian, dia tetap menyerahkan situasinya kepada Tuhan, sebab dia tahu apapun yang dia sedang lalui, Tuhan itu tahu apa yang dia lakukan, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, dan dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan seterusnya, saudari, di dalam firman Tuhan ini, ciri-ciri Tuhan yang kita sembah ialah dia adalah Tuhan yang tidak berubah. Dialah Tuhan yang tidak berubah. Dialah Tuhan yang sama kemarin, hari ini, dan untuk selama-lamanya. Oleh karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak berubah, bermaksud saudari bahwa apa yang dia katakan kepada kita, apa yang dia janjikan kepada kita tidak akan berubah. Oleh sebab itu kita boleh berpegang kepada janji-janji Tuhan. Kita boleh berharap kepada kata-kata Tuhan bahwa apa yang dia katakan itu akan digenapinya. Dia bukan Tuhan yang kemarin dia kata sesuatu yang berlainan dan hari ini satu yang lain, berubah-ubah. Tetapi Tuhan yang kita sembah, dia adalah Tuhan yang tidak berubah. Oleh sebab itu kita boleh percaya kepadanya. Kita boleh menyerahkan hidup kita kepadanya. Kita boleh menyerahkan karya kita kepadanya. Kita boleh menyerahkan keluarga kita kepadanya. Apa yang kita miliki kita boleh serahkan kepadanya. Karena apa yang dia katakan itu adalah sesuatu yang tidak berubah. Janjinya itu adalah janji yang tepat. Dan firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan itu adalah seperti emas yang melalui proses. Kita tahu emas itu akan dimasukkan di dalam perapian, sehingga apa-apa yang tidak berkenan itu hangus. Dan itulah firman Tuhan bagi kita, saudari, bahwa apa yang kita miliki itu adalah lebih berharga daripada emas yang telah dimurnikan. Bahwa apa yang ada di dalam firman Tuhan itu adalah satu kebenaran. Yang lain itu adalah satu kebohongan. Jangan kita percaya kepada kebohongan, tapi biar kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini sesuatu yang murni. Dan kita boleh percaya kepada firman Tuhan.
Apapun yang dikatakan oleh orang-orang lain tentang firman Tuhan, apapun yang dikatakan oleh orang yang berkata mereka berpendidikan tinggi, mereka tahu segala-galanya, biar kita tetap percaya kepada Tuhan. Jangan kita mendengar apa yang dikatakan orang-orang yang berkata mereka adalah orang-orang yang berpelajaran, tetapi mereka tidak percaya kepada firman Tuhan. Biar kita beriman kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak berubah. Saudara-saudari, mari pada hari ini kita percaya kepada Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah dialah Tuhan yang kita boleh harapkan. Dialah Tuhan yang berkuasa. Dialah Tuhan yang berdaulat ke atas kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Mazmur 40 ayat 5 berkata, "Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan." Mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan yang sama kemarin, hari itu, selama-lamanya. Engkau Tuhan yang tidak berubah. Dan Engkaulah Tuhan yang berdaulat ke atas kehidupan kami. Engkaulah Tuhan yang berkuasa. Dan biar pada hari ini Tuhan, biar Engkau yang akan terus membentuk hati setiap pribadi kami, membentuk kepribadian setiap pribadi kami Tuhan, membentuk kehidupan kami, karena kami adalah seperti tanah liat di dalam tangan-Mu yang Engkau boleh bentuk mengikut kehendak-Mu Tuhan. Dan kami adalah domba-domba-Mu Tuhan yang Engkau akan jaga, Engkau akan lindungi, Engkau akan pimpin, karena Engkau adalah gembala kami yang baik. Saya berdoa untuk anak-anak-Mu pada saat ini, dimanapun mereka sedang berada, apapun situasi yang mereka sedang hadapi, dan mereka mengalami kebaikan-Mu, biar mereka mengalami hadirat-Mu Tuhan. Dan pada saat ini biar Engkau yang mengulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu untuk menjamah setiap pribadi mereka, apapun keperluan mereka pada saat ini. Dan Engkaulah sumber segala keperluan kami. Engkaulah Tuhan yang menolong setiap pribadi kami. Mereka akan mengalami penerobosan dalam kehidupan mereka. Mereka akan mengalami berkat-Mu Tuhan, karena Engkaulah Tuhan yang baik. Terpujilah nama. Saudara-saudari, biar kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai hidup. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Dialah gembala yang baik. Dia mempedulikan engkau. Dia akan menjaga, Dia melindungi, Dia akan mencukupkan segala keperluan-Mu. Karena Dialah Yehova Jireh, Tuhan yang akan mencukupkan segala keperluan kita sebagai anak-anak. Biar damai sejahtera daripada Tuhan itu yang memenuhi hatimu pada saat ini. Biar wajah Tuhan menyinari ke atasmu, baik ketika engkau dalam rumah ataupun di luar rumah, ketika engkau duduk ataupun berdiri dimanapun engkau sedang berada. Baik ketika engkau berada di pejabat ataupun di kilang tempat engkau bekerja, baik ketika engkau berada di dapur sedang engkau mengajar, baik secara online ataupun secara fisikal, apapun yang engkau sedang lakukan, biar wajah Tuhan menyinari ke atasmu pada saat ini. Nah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Kami akan terus menyembah Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Karena Engkau layak kami sembah. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.